Pernah enggak sih kamu merasa hidup ini kayak jalan di kabut tebal? Langkahmu ragu, hati cemas, pikiran penuh pertanyaan. Kemana arahku? Mungkin kamu cemas soal kerjaan, bingung sama pilihan hidup, atau ngerasa terjebak rutinitas yang gitu-gitu aja. Tenang, kamu enggak sendiri. Di Beanstalk kita mau ajak kamu nemuin arah di tengah ketidakpastian lewat dua hal, sight dan vision. Yuk, kita mulai. Bayangin kamu lagi duduk di warung kopi di pinggir jalan Jakarta. Tiba-tiba ponselmu bunyi, notifikasi dari media sosial, teman pamer liburan, iklan skincare, video viral. Di sekitarmu orang-orang sibuk, ada yang buru-buru naik ojek online, ada yang ngeluh macet. Nah, ini yang namanya sight, dunia yang kita lihat tiap hari penuh distraksi, tekanan, dan ekspektasi. Sight ini bikin kita sibuk, tapi sering juga bikin cemas. Buat pekerja kantoran, mungkin deadline yang numpuk atau gosip soal promosi. Buat ibu rumah tangga, mungkin ngerasa harus lebih dari tetangga. Buat mahasiswa, bingung pilih jurusan karena temen udah pada tahu arah. Kita terpaku sama apa yang kelihatan di depan mata, sampai lupa tanya, ini bener-bener penting buatku nggak sih? Sekarang bayangin sejenak, apa yang selama ini bikin kamu sibuk tapi cemas? Apa yang bikin kamu ngerasa harus ngejar sesuatu, meskipun nggak yakin kenapa? Sekarang bayangin hal yang berbeda, kamu duduk di tepi sawah di Yogyakarta, angin sepoi-sepoi, dunia terasa tenang. Di momen itu kamu tanya, apa yang benar-benar aku mau dalam hidup? Mungkin buka warung kecil yang hangat. Mungkin jadi guru yang inspirasi anak-anak, atau hidup sederhana sama keluarga. Ini dia vision, kompas batin yang kasih arah. Meskipun dunia penuh ketidakpastian, vision nggak harus muluk-muluk. Seorang pedagang pasar di Bali mungkin punya visi nyekolahin anaknya sampai kuliah. Pekerja kantoran mungkin mau punya waktu lebih buat keluarga. Vision itu kayak lentera di malam gelap, nggak hilangin ketidakpastian, tapi kasih arah. Contohnya, ada penjual bakso keliling yang akhirnya buka warung sendiri. Karena dia punya visi buat masa depan keluarganya. Mari kita kenal Maya, karyawan kantoran umur 28 tahun di Jakarta. Tiap hari Maya terpaku sama sight, scrolling media sosial, lihat teman pamer liburan, ikut tren baju branded, sampai kursus online yang hits. Tapi tiap malam Maya ngerasa kosong. Dia cemas soal karier, takut ketinggalan, tapi nggak tahu apa yang dia mau. Sight bikin Maya sibuk, tapi juga bikin dia bingung. Di sisi lain ada Budi, teman sekantor Maya. Budi juga lihat Sight, tekanan kerja, perbandingan sosial, tapi dia punya visi. Pengen punya waktu lebih sama keluarga dan buka kafe kecil. Budi mulai langkah kecil. Belajar atur waktu, nabung, ikut kelas barista. Waktu tekanan kantor datang, Budi nggak panik. Dia tahu tiap langkah kecil bawa dia lebih dekat ke visinya. Beberapa tahun kemudian Maya masih cemas, terjebak ngejar tren tanpa arah. Sementara Budi meski belum buka kafe udah punya tabungan dan rencana matang. Yang lebih penting, Budi ngerasa hidupnya punya makna. Bedanya bukan soal keberuntungan, tapi pilihan. Maya terpaku sama sight, Budi dipandu vision. Bayangin kamu lebih mirip Maya atau Budi. Kisah Maya dan Budi nunjukin, sight bisa jebak kita dalam cemas dan kebingungan. Media sosial, tekanan sosial, rutinitas, bikin kita lupa tanya, apa yang benar-benar aku mau? Vision itu kayak lentera di malam gelap. Nggak hilangin ketidakpastian, tapi kasih arah. Seorang mahasiswa yang bingung pilih jurusan bisa nemuin arah kalau punya visi meski jalannya nggak mulus. Tapi sight bukan musuh situ loh. Sight bisa bantu kita. Tren di media sosial bisa kasih ide bisnis. Tekanan kerja bisa dorong kita belajar.
Tapi tanpa vision, sight cuma bikin kita muter-muter. Pernah lihat tetangga yang mulai berkebun demi hidup sehat atau teman yang pindah kota buat ngejar mimpinya? Mereka pakai sight, informasi, peluang, tapi nggak biarin sight ngatur hidup mereka. Sekarang, tanya ke diri sendiri, apa momen yang bikin kamu ngerasa punya visi? Atau apa yang bikin kamu terjebak sight? Ceritain di kolom komentar ya. Terus gimana caranya mulai membangun vision? Pertama, kenali apa yang penting buatmu. Luangin 10 menit, tulis apa yang bikin aku bahagia, apa yang pengen aku tinggalin di dunia. Jawabannya nggak perlu muluk-muluk, cukup apa yang benar-benar kamu inginkan dari hati. Seorang pedagang mungkin tulis, aku mau anakku kuliah. Itu udah visi. Langkah kedua, pakai sight buat langkah kecil. Kalau visimu buka usaha, pakai media sosial buat belajar resep atau cara jualan. Kalau visimu jadi guru, cari kursus online gratis. Seorang ibu rumah tangga mungkin mulai jual kue ke tetangga, pakai resep dari YouTube. Langkah ketiga, latih pola pikir visioner. Tiap hari tanya, apa yang aku lakuin hari ini bawa aku lebih dekat ke visi. Kalau cemas datang, takut gagal, bandingin diri sama orang, ingat, visi itu perjalananmu, bukan orang lain. Konsisten meski langkah kecil. Sight dan vision itu kayak dua sisi koin. Sight nunjukin dunia, penuh warna, tapi juga distraksi. Vision itu lentera yang bawa kamu pulang ke tujuan yang benar-benar bermakna. Nggak perlu punya semua jawaban sekarang. Yang kamu butuh cuma keberanian buat langkah kecil, hari demi hari. Mulai dari manapun kamu berada, kamu udah cukup. Yuk melangkah bareng. Kalau video ini bermanfaat, like dan subscribe ya. Ceritain di kolom komentar. Apa langkah kecilmu setelah nonton ini? Share ke temenmu yang juga butuh inspirasi. Kita temuin bareng.